kan kondisi sekolah sekarang, apalagi yang dari SD ke SMP ya, Iya, itu perbandingan sekolahnya kan timpang sekali. betul. Nah solusinya itu bagaimana? Di Makassar ini kan banyak perusahaan. Ya, paling tidak bantu dong dengan CSR-nya dalam bentuk betul. tanah. Jadi seperti itu. Jadi saya anggap atau ada pengusaha yang mau berbaik hati. Iya, iya. Yang namanya ini sekolah kan amal jariah. Tiap hari ya, saya sampaikan bahwa Irmawatisila Sri Kandi Toratia itu tiap hari ada bukti di chat-chat saya itu saya di WA tentang KIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan balik lagi di Ruang Tamu, dan depan saya sudah ada Ibu Irmawatisila. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Makassar. Ngomong-ngomong soal Komisi D, di akhir tahun ini, di penghujung periode ini, konsen Komisi D apa ini, Bu, sejauh ini? Iya, kalau kita berbicara Komisi D, konsennya kan kita tahu bahwa di sini kan Komisi Kesra, Kesejahteraan Rakyat, ya pastikan konsennya itu mengurus rakyat. Iya, dan dalam waktu dekat ini kan kita akan membahas anggaran perubahan, seperti itu. Ada yang lagi fokusnya DPRD yang misalnya ada isu-isu menonjol soal apa yang baru saja kita minggu lalu itu rapat dengan Dinas Pendidikan menyangkut PPDB, penerimaan siswa baru, karena kan ada banyak aspirasi dari warga atau masyarakat menyampaikan bahwa jalur sonasi seperti itu. Iya. Ini memang banyak soal sonasi kemarin. Iya. Nah, yang paling banyak dikeluhkan warga itu sebenarnya apa, Bu? Maksudnya apakah karena dia yang dikeluhkan memang sistem sonasinya atau apa? Banyak sih, karena kan ada kelurahan, salah satu contoh di dapil saya, di sana itu tidak ada sekolah SMP negeri, sehingga itu untuk jalur sonasinya itu kan tidak sampai titik koordinat jaraknya seperti itu. Kedua juga kan di jalur itu kan ada sonasi dan non sonasi. Itu jalur prestasi. Intinya adalah kami berharap bahwa apa yang menjadi program Bapak Wali Kota yang menyampaikan bahwa tidak ada anak lagi yang tidak sekolah, tentunya ya diberikan ruang dong kepada semua siswa yang setelah SD negeri itu masuk ke SMP negeri. Saya kira seperti itu. Nah, kan kondisi sekolah sekarang, apalagi yang dari SD ke SMP ya. Iya. Itu perbandingan sekolahnya kan timpang sekali. Betul. Nah, solusinya itu bagaimana? Kalau kita berbicara solusi, ini memang juga menjadi PR saya juga ya, sebagai wakil rakyat, karena memang banyak aspirasi terkait ini. Jadi ya solusinya itu memang butuh penambahan sekolah, regrouping itu yang paling penting, karena kita melihat bahwa memang sekolah SD itu kan jauh lebih banyak. Iya, ada 400-an lebih, berapa ya? Dibanding SMP, tapi intinya saat ini adalah bagaimana dulu yang anak SD ini diupayakan masuk ke SMP negeri. Dan pun kalau misalkan saya juga sudah menyampaikan secara pribadi kepada konstituen, khususnya Dapil 5, menyampaikan kalau ada anak yang mau sekolah tapi terkendala di jalur, saya kira itu bisa dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan, karena diberikanlah ruang seperti itu. Bisa anak-anak keluar jalur misalnya, bisa di luar dari zona dia bisa. Apalagi anak yang kurang mampu ya, seperti itu. Karena mereka kan kalau mau sekolah swasta otomatis dong banyak biayanya. Kalau anak yang mampu oke, tapi yang kurang mampu ya harus dikasih ruang seperti itu. Karena dia kurang mampu, mau sekolah di swasta juga nggak ada biaya, akhirnya apa? Putus sekolah. Betul. Saya kira seperti itu. Nah, respons dinas pemerintah kota sendiri, terutama dinas pendidikan, menyikapi itu? Sejauh ini saya lihat semakin tahun sih semakin membaik. Kalaupun ada aspirasi, itu kan hal yang wajar lah. Artinya kan tidak ada manusia yang sempurna, tetapi untuk kita berupaya sempurnakan untuk bagaimana melayani kan itu pasti dilakukan. Tapi intinya
saya lihat juga sejauh ini Dinas Pendidikan sudah cukup baik melayani. Saya kira begitu. Nah, terkait isu yang masalah penambahan usulan DPRD ya, usulan Komisi D untuk penambahan jumlah SMP sekolah. Ya, betul, itu penting. Nah, merespons itu pemerintah kota bagaimana? Apakah memang sudah diplanningkan memang oleh Dinas Pendidikan? Kalau respon kan memang di beberapa sekolah SMP itu negeri kan ada RKB, ruang kelas baru. Jadi tentunya itu kan salah satu respon juga. Seperti itu. Jadi mungkin menyiasati ya untuk sementara ya penambahan ruang kelas baru. Iya, cuma kan memang kita terkendala juga ya di lahan. Iya ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya kan kalau bicara masalah sekolah, kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Rahman Bandok, mantan Kadis Pendidikan yang dulu. Oh iya, tahu. Memang ada masalah dari sebenarnya akar masalahnya itu di pemetaan sekolah. Okay. Kadang ada satu wilayah yang ada 2-3 sekolah di situ, sementara di wilayah lain tidak ada sama sekali. Iya, itu kan saya sampaikan tadi bahwa lahan. Kecuali mungkin karena saya lihat di Kota Makassar ini belum terbentuk Dewan CSR ya, apakah sudah atau belum, karena saya belum mendapat info tentang itu. Memang sebenarnya kan di Makassar ini kan banyak perusahaan, ya paling tidak bantu dong dengan CSR-nya dalam bentuk tanah. Jadi seperti itu. Jadi saya anggap juga, atau ada pengusaha yang mau berbaik hati. Dan namanya ini sekolah kan amal jariah. Betul. Andai saya punya tanah kan saya, iya kan seperti itu. Nah, mungkin andai kan itu terus yang didorong, maksudnya disuarakan terus, mungkin cuma bukan DPRD yang harus bersuara sih kalau soal itu ya. Iyalah, harus kita bersama-sama. Saya juga kan kekuatan saya ada pada rakyat. Iya kan, seperti itu. Karena saya dipilih oleh rakyat. Jadi kalau saya berbicara, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan apa yang dari masyarakat. Seperti itu. Jadi semua ya sejauh ini aspirasinya warga ke DPRD, ke Komisi D khususnya ke kita secara Pilda itu kebanyakan masih masalah sekolah ya. Variasi sih banyak, bukan hanya sekolah. Banyak ya, namanya kan warga pastikan banyak harapan seperti itu. Kalaupun harapannya semua tidak bisa terwujud, tapi paling tidak kami sebagai wakil rakyat ya bertahap lah, berproses seperti itu. Selain sekolah Bu, apa yang sering Ibu dapat keluhan dari warga ini? Masalah jalan, paving masih banyak. Penerangan juga, tapi kalau penerangan sepanjang saya bisa handle secara pribadi ya saya handle pribadi. Oh gitu? Iya, sampai hari ini juga pun masih ada sih di beberapa lorong, balonnya pun putus, masih tetap menelpon saya dari sejak 2019. Tapi itu nggak apa-apa, itu kan bisa jadi amal jariah juga. Betul. Seperti itu. Jadi kalau memang bisa ditangani secara pribadi ya. Iya, gitu. Kalau sudah telepon dinas lama hendak gercep ya diupayakan pribadi. Nah, kemarin kan ada isu, ada dengar kabar, saya dengar kalau pada di anggaran mana, di anggaran tahun ini kah atau di anggaran perubahan ada pemangkasan biaya penerangan jalan, betul tidak itu? Pemeliharaan jalan? Penerangan. Oh, penerangan. Sebenarnya kan ini di mitra komisi lain ya. Iya. Dan saya juga sebenarnya nggak masuk Banggar, tapi insya Allah lah setelah ini, ya mudah-mudahan setelah pelantikan saya bisa masuk Banggar supaya saya bisa melihat situasi semua apa yang menjadi persoalan dan permasalahan, dan juga bagaimana mewujudkan siapa yang menjadi harapan warga, karena kan ya saya ini kan 50 ya anggota dewan, jadi otomatis kan ya punya pemikiran yang berbeda-beda seperti itu. Di DPRD itu apa sebenarnya jadi tantangan terberat Bu? Kalau dari kita pribadi. Tantangan terberat apa ya? apa perbedaan pikiran itu dari antar sesama anggota, internal? Oh, di internal. Ya sama-sama kita pasti berjuang untuk warga. Intinya di situ. Cuman kan kalau berbicara tantangan sih sejauh ini ya, saya secara pribadi karena saya kan selalu menjadi diri sendiri.
Iya. Ya kalau suka ya suka, kalau tidak ya tidak, seperti itu. Jadi 15 tahun saya menjabat sebagai wakil rakyat yang insya Allah ke 20 tahun, tentunya saya menjalaninya semua dengan niat yang baik saja. Jadi untuk tantangan sih saya rasa sebenarnya secara pribadi tidak ada sih, karena Nothing tulus saja Bu ya. Iya, karena kalau ada hal-hal sesuatu yang ada dinamika, bagi saya yang alhamdulillah sudah 15 tahun itu hal yang biasa sih. 15 tahun, sekarang menuju 20 tahun Bu ya? Iya. Bisa menjadi bupati tuh. Insya Allah, amin. Amin. Nah itu, kebetulan saya singgung soal bupati. Ini ada barusan saya baca berita. Iya. Ibu diisukan maju di Jeneponto, namanya muncul di Jeneponto, betul tidak itu? Iya, sempat cuman satu hari ya. Bukan saya sih sebenarnya yang mau, cuman memang permintaan keluarga dan warga. Iya, permintaan. Tapi saya sampaikan bahwa seorang politik yang cerdas dan dewasa itu adalah yang bisa mengukur kapasitas dirinya. Seperti itu. Bukan berarti saya bilang mungkin belum waktunya. Karena saya harus selalu masuk di timing yang paling tepat. Seperti itu. Tapi kan ada yang bilang jangan terlalu mau bermain di zona nyaman. Kan tergantung lagi. Karena saya juga kayaknya saya dibentuk kan dari usia 20 tahun saya sudah ikut di politik. Saya juga masuk dengan mengalir begitu saja, tidak ada panggilan apa-apa, nggak ada memang panggilan hati nurani, karena saya di Partai Hanura, dan sampai hari ini saya tidak pernah pindah-pindah partai. Saya ya cukup sangat setia lah dalam, jadi ini sudah bisa membuktikan. Konsistensi ya? Iya, saya konsisten, seperti itu. Ini salah satu politisi yang menurut saya pribadi cukup apa ya istilahnya, banyak kan politisi lebih lewat dari 5 tahun pasti udah pindah partai. ini salah satu politisi yang langka sebenarnya kalau menurut saya pribadi, karena jarang-jarang ada politisi yang bisa bertahan di satu partai selama 20 tahun ya. Iya, insya Allah 20 tahun setelah pelantikan. Betul. Kalau di partai sih sudah 16 tahun. 16 tahun di partai. Dan tidak pernah terpikir mau pindah partai, Bu? Artinya setelah dinamika, kan pernah ada dinamika di Hanura waktu dinamika itu saya kan sampaikan bahwa bagi saya dinamika itu hal yang biasa. Yang penting saya bisa bawa diri saya dan niat saya baik. Jadi ya saya sampaikan bahwa kalau saya suka, kalau tidak. Yang jelas saya harus menjadi diri saya sendiri dimanapun saya berada. Dan itu yang bikin Ibu bisa bertahan sampai sekarang ya. Amin, alhamdulillah. Apalagi warga masih sering kontak-kontak Ibu ketika ada keluhan, pasti larinya ke Ibu betul ya? Bukan lagi sering, dibangunkan kadang dengan WA, ditidurkan pun dengan WA. Tuh masih banyak tuh di handphone. Tapi alhamdulillah saya senang hal yang seperti itu, paling tidak. Cara merespons itu langsung direspons secara beda atau ada tim yang khusus untuk menghandle keluhan warga? Nah itu dia, saya tidak ada penyaringan. Artinya kan saya langsung dengan warga. Biasanya kan yang sebagian ya. Iya, ada yang biasanya kan ada yang pakai tim. Ada timnya, harus ke sini dulu baru ke, kalau saya nggak ada. Makassar mengatakan silangsungan. Iya, silangsungan. Seperti itu. Iya. Betul. Tapi kita berharap sih kalau ke depan ada banyak yang politisi-politisi yang bisa mengikuti jejak Ibu, yang bisa mencontoh, entah itu dari sisi karakter, dari sikap, atau dari sisi prinsip mungkin ya. Karena jarang-jarang kita dapat politisi yang seperti ini. Nah terakhir Bu, apa kira-kira yang Komisi D ingin sampaikan ke pemerintah Kota Makassar dan warga terutama? Warga dulu atau ke pemerintah dulu? Boleh warga dulu. Iya. Yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada warga, karena kan seperti ini ya, Makassar ini kan sudah sangat modern lah. Itu yang pertama. Yang paling utama kesadaran warga dalam hal sampah. Ini seperti betul. Iya, karena saya juga berharap bahwa Kota Makassar ini
mendapat piagam Adipura. Adipura tentang kebersihan, karena ini tidak bisa jadi pungkir bahwa kesadaran kita sebagai warga itu masih sangat kurang. Dan tapi ini kan dibutuhkan edukasinya itu dari siapa? Ada kok RT yang dapat tunjangan, RW dapat tunjangan, ada juga lurah, camat. Saya juga sebagai anggota dewan bisa menyampaikan itu. Jadi harus dilibatkan semua seperti itu. Untuk pemerintah kota, yang pasti yang saya sampaikan bahwa yang pertama adalah terkait dengan tiap hari ya, saya sampaikan bahwa Irmawati Sila Sri Kandi Toratia itu tiap hari ada bukti di chat-chat saya itu, saya di WA tentang KIS. KIS? Iya. Oh, masalah kesehatan pasti? Iya. Itu kenapa, Bu? Ada yang tidak aktif, ada yang memang dari awalnya memang pekerjaannya bagus tapi tiba-tiba nggak ada pekerjaan, putus kerja, anaknya sakit sudah menggigil seperti itu karena tidak ada KISnya, harus di rumah. Itu mungkin yang paling, padahal kalau saya lihat sih UHC itu Universal Health, UHC itu kan ada mendapat piagam penghargaan UHC ya. Kalau saya tidak salah 95,5 Kota Makassar itu peserta BPJS kelas 3. Tapi saya masih merasa bagaimana setelah melihat Balikpapan, saya baru-baru dari Balikpapan, saya melihat di Balikpapan itu sudah 99,8% itu peserta BPJS. Kelas 3 itu dibiayai oleh APBD. Kalaupun saya tahu bahwa di Kota Makassar ini kan juga ada yang seperti itu, tapi mungkin mau dimaksimalkan lagi. Saya kira begitu. Itu ya, itu sebenarnya itu yang banyak jadi polemik juga di masyarakat. Bagaimana cara, mungkin apa sebelum saya tutup, Bu, kira-kira apa kendalanya pemerintah? Kenapa masyarakat yang kurang mampu itu kurang bisa tercover? Ada yang tercover, ada juga yang belum. Ya pendataan. Dari data lagi ya? Iya, data lagi. Jadi yang saya lihat secara pribadi memang pendataan ini belum terlalu maksimal. Saya lihat. Saya kira seperti Jadi itu. harus ada peran dinas sosial juga yang aktif. Pasti sebenarnya. Peran dinas sosial, RT RW, dan saya sih berharap dari fungsi saya sebagai pengawasan, berikan Irmawati Sila undangan, maka kami akan turun bersama. Nah, seperti itu. Ada tantangan supaya tidak satu jalur aja kan. Iya, jadi ada juga dari kami legislatif. Kalau saya siap pada prinsipnya. Jangan sampai asal itu. Bikin data, asal. Pokoknya intinya adalah saya hanya menunggu undangan. Gak apa-apa, ini saya juga senang kalau didengar oleh dinas sosial yang bersangkutan. Bahwa memang itu kan pendataan di bawah ya. Saya ingin dilibatkan, bukan berarti saya saya memang cuma mau tahu bahwa karena kalau saya kan pasti objektif. Betul. Melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Saya kira seperti itu. Setidaknya ada yang bisa mengawasi proses pendataan itu. Betul. Karena memang data ini sebenarnya sangat intinya data dulu itu yang paling penting. Sangat vital dalam sebuah program atau kebijakan yang mau digagas. Baik, semoga apa yang ditantangan dari Bu Irmawati tadi bisa didengar oleh Kepala Dinas Sosial, terutama, dan pejabat-pejabat terkait masalah pendataan demi penyempurnaan masalah kesehatan ini. Betul. Tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi keluhan yang dikeluarkan oleh warga, dan kita berharap apa yang digagas oleh pemerintah bisa bersinergi dengan DPRD, terutama Komisi D, bisa sejalan demi kepentingan warga. Betul. Semua. Ibu Irmawati, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak. Semoga saya bisa undang lagi, sebenarnya banyak yang mau saya ulik, terutama dari kesehatan itu. Oh iya, saya siap diulik sebenarnya, cuma saya mohon maaf ini karena kita mau paripurna dibatasi oleh waktu, tapi saya siap untuk diulik karena saya memang senang berbagi cerita, saya juga suka referensi seperti itu. Nanti kita undang lagi, Bu ya? Baik, insya Allah. Nanti kalau misalnya waktu Ibu lagi luang, kita undang. Baik. Sekian perbincangan saya dengan Ibu Irmawati, dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di ruang tamu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.